penyembahan yang kami naikkan, pengakuan yang kami lakukan, yang kami tinggikan, hanya Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Karena Engkau adalah yang sangat amat baik, Engkau Allah yang teramat amat baik, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur kami boleh punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh bersyukur untuk boleh menjadi bagian daripada Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati. Urapi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya bukan secara kebetulan kami hadir, tapi karena Tuhan sendiri yang mengantarkan kami untuk kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Allah kami. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Wow, luar biasa ya. Saya kalau udah mendengar GSJS memuji menyembah itu bergetar-getir ya. Karena penuh dengan urapan Tuhan ya. Semua akan anugerah Tuhan. Amin. Oke, siap dengan firman Tuhan? Oke, tadi pagi saya menyampaikan, barusan yang ibadah yang jam 4 saya menyampaikan tentang rencana Tuhan untuk tahun 2026. Tuhan mau bukakan jalan di padang gurun. Tuhan mau juga untuk memberikan pada kita sungai yang mengalir. Artinya apa? Dikatakan jalan di padang gurun itu bicara tentang hal yang mustahil. Karena di padang gurun itu gak akan mungkin bisa ada jalan. Karena pas jalannya dibuat, tiba-tiba ada angin, ada badai seperti badai di Dubai. Itu akan ketutup lagi jalannya. Tapi kalau dalam Tuhan gak ada istilah tertutup. Kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang dapat menutupnya, betul? Yang kedua dikatakan sungai mengalir. Ini bicara bukan sungai yang kotor, bukan sungai yang penuh sesak, bukan sungai yang kotor, bukan sungai yang penuh sampah, tapi sungai yang mengalir, artinya bicara tentang berkat. Nah, Tuhan mau menjadikan itu pada setiap kita tahun 2026. Tapi kenapa kita tidak bisa melihatnya? Karena ada dua hal. Pertama, pikiran kita. Iblis main di pikiran. Pikiran kita masih pikiran Yesus di kuburan. Artinya Yesus sudah mati. Gak mungkin. Gak ada jalan keluar masalah hidup saya. Makanya engkau menjadi apatis. Yang kedua, hati kita. Makanya kenapa? Karena hati kita tidak berbalik pada Tuhan. Makanya ada selubung. Makanya gak heran kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi waktu engkau ambil keputusan untuk menjaga hati. Engkau mengambil keputusan untuk punya pikiran seperti Kristus. Maka hidup kita akan diubahkan. Itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan buka, yuk kita akan lihat ada gambar. Ada gambar di sini, ada gambar 4, coba kita lihat ini gambar apa. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Jangan lihat muka saya, ini gambar apa? Ini gambar kuda putih Bu Indri, betul, ini kuda dari Arab, betul? Betul, gak ada yang salah. Tapi kalau kau lihat lagi, ternyata bukan hanya kuda, tapi gambar apa? Gambar orang tua, betul? Apakah ada yang salah kalau aku berkata itu gambar orang tua atau gambar kuda? Enggak ada yang salah, tergantung cara engkau melihat, betul? Yang kedua, mari kita lihat, ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar burung, burung apa? Burung elang. Kebetulan suami saya suka piara burung, ya. Jadi ini burung elang. Tapi kalau engkau lihat betul-betul, apa hanya burung? No, ternyata ini gambar perempuan yang lagi sedih karena tinggal pacar, betul? Ada di sini lagi tinggal pacar? Jangan sedih, cari pacar baru, betul? Kenapa rupanya cari pacar baru? Asal jangan cari suami baru, betul? Nah, yang ketiga, coba kita lihat ini gambar apa? Ini adalah gambar angka berapa? Halo? Angka berapa? Tergantung dari cara engkau melihat dan di mana posisimu. Kalau engkau di sebelah sini, engkau melihat itu angka 9. Kalau engkau di sebelah sini, engkau melihat itu angka 6. Gak ada yang salah. Mau angka 6 atau 9 tergantung di mana engkau berdiri. Tergantung di mana engkau bisa melihat. Satu lagi, gambar apa? Ini gambar apa? Burung, apa lagi? Yes, wanita yang lagi juga sedih, betul? Karena mertuanya gak kasih warisan, betul? Halo? Gak ada yang salah, ini tergantung cara engkau melihat. Dari sudut mana engkau melihat, betul? Nah, pertanyaan saya simpel. Kalau masalah gambar gini gak ada masalah. Tapi pertanyaan, bagaimana engkau melihat tahun 2026? 2026 kita baru jalani kurang lebih 25 hari, betul? Bagaimana engkau melihat tahun 2026 tentang ekonomimu, tentang rumah tanggamu, tentang anak-anakmu, tentang masa depanmu, tentang kesehatanmu, tentang bisnismu, tentang pelayananmu. Apakah engkau melihat hal-hal yang luar biasa? Jawabannya boro-boro Bu Indri. Yang ada sekarang saya lihat usaha saya makin down, ya. Objek proyek saya sekarang makin gak jalan, ya. Bahkan juga pekerjaan saya juga saya di PHK, bahkan juga kesehatan saya menurun. Dan kalau kita lihat sekarang semua dunia sekarang mengalami warna merah. Ini fakta. Ini yang fakta. Ini yang fakta kita lihat. Semua dunia
Bahkan kalau kita lihat negara Singapura, itu negara yang paling aman, salah satu dan paling stabil. Bahkan dia punya paspor, itu paspor yang paling nomor satu. Bukan nomor satu, salah satu di antara paspor yang paling aman. Semua orang kalau pakai paspor Singapura bisa ke seluruh dunia tanpa harus visa. Karena apa? Dianggap sudah stabil. Tapi sekarang juga goncang, betul. Kalau kita sekarang ke Singapura, semua banyak yang tutup, bahkan PHK. Itulah dunia. Dan kita lihat itu wajar dengan cara pandang kita. Pertanyaan saya, apakah cara pandang Tuhan sama seperti itu? Halo? Apakah cara pandang Tuhan sama seperti kita melihat dunia tahun 2026? Jawabannya tidak. Kenapa saya berkata begitu? Mari kita buka Kejadian. Mana buktinya bahwa cara pandang Tuhan berbeda dengan kita? Buka Kejadian 1 ayat ke-26. Yuk kita lihat. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Kok beda Bu Indri? Tadi kalau dunia melihat semuanya merah. Bahkan saking semuanya merah, engkau mulai apatis akan hidupmu. Maka engkau mulai pakai ini. Apa ini? Bendera. Gak sanggup Bu Indri. Bagaimana sekarang hidup saya? Intinya engkau merasa sudah sangat apatis. Karena memang itulah dunia. Betul. Gak ada yang menjamin sekarang. Dulu engkau punya usaha maju. Sekarang tiba-tiba bisa bangkrut. Dulu engkau punya rumah tangga bagus. Sekarang yang ada di perceraian. Intinya semua warna merah. Makanya engkau sudah mulai apatis, mulai pakai ini, bendera putih di mana-mana, betul. Dari mana ketahuan orang yang pakai bendera putih? Mukanya, coba lihat mukanya. Karena muka orang apatis itu kelihatan. Memble, betul? Halo, memble. Memble. Karena apa? Memang udah gak ngeliat apa-apa. Sekarang susah, zaman susah. Sekarang gaji juga harga 5 juta, gaji 5 juta juga bisa gak cukup Bu Indri. Belum lagi untuk ongkos anak saya, untuk sekolah, untuk ini dan itu. Memang sekarang gak ada yang bisa cukup kalau engkau melihat dengan cara melihat. Tapi kalau engkau melihat dengan cara Tuhan melihat, sungguh amat baik, itu kata Tuhan. Itu yang membedakan. Makanya hari-hari ini pandangan siapa yang kau pakai? Pandangan Tuhan apa pandangan dunia? Satu lagi kita buka. Mungkin kau bilang ini kebetulan Bu Indri karena ini dunia lagi dijadikan. Masih bagus, belum ada polisi, betul? Belum ada macam-macam. Buka Yeremia 29 ayat 19. Yeremia 29 ayat 11 sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Mana dia? 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tidak dikatakan hari depan yang setengah harapan. Kalau engkau baca firman Tuhan, itu saya sekali lagi katakan ya, bacalah firman Tuhan dengan hikmat Tuhan. Bacalah firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Akan beda. Satu kata pun kau baca bisa menguatkan iman kita loh. Enggak dikatakan dengan harapan, tapi penuh harapan. Artinya apa? Satu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Inilah cara pandang Tuhan tentang 2026. Orang mengatakan 2026 tahun yang tidak baik. Di mana-mana ada perang. Bahkan sekarang kita lihat Donald Trump makin aneh bin ajaib, betul? Halo? Ya, tiba-tiba sekarang Indonesia masukin barang ke Amerika itu 43%. Halo? Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan bingung, banyak yang stres, rambutnya banyak yang rontok semuanya. Di tempat ini ada yang rontok rambutnya. Yes. Karena gak ngerti mau bagaimana. Betul, sekarang belum lagi perang dagang, belum lagi sekarang masalah ekonomi, belum lagi masalah sekarang penyakit, belum lagi masalah ini dan itu. Semua bingung, tapi dikatakan Tuhan gak bingung, itulah Tuhan kita. Kita boleh bingung, Tuhan gak pernah bingung. Makanya hari-hari ini kau mau ikut siapa? Ikut dunia apa ikut Tuhan? Ada manusia gak sih di sini? Halo? Ada manusia gak sih di sini? Please dong, respon dong. Denger ya, saya dari Bandung tuh jauh tahu. Kalau saya jalan kaki, apalagi kalau ngesot, itu berapa ratus tahun? Please dong, respon dong. Karena engkau bukan respon pada saya, engkau respon pada firman. Kalau firman Tuhan dari Yeremia mengatakan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh harapan bagimu. Amin, amin. Gitu dong jawabannya. Tuh, aminnya begini. Amin, amin. Yes, itu dia. Pak, mana yang tadi bilang aminnya kencang? Angkat tangan. Loh, mana dia? Pak, mana yang tadi bilang amin kencang? Coba angkat tangan. Mau saya kasih hadiah mobil tahu? Mana coba? Yang tadi bilang aminnya kencang. Maju pak, sini. Nih, saya kasih kaos. Mana tadi? Karena hari-hari ini gak bisa engkau hanya ikut Tuhan biasa-biasa. Gereja GSJS adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Engkau punya gembala adalah gembala yang luar biasa. Kalau engkau biasa-biasa bertobatlah engkau. Pak, coba tadi suara aminnya. Gimana tadi suara aminnya? Kurang kuat. Kurang kuat. Pak luar biasa ya. Pak siapa namanya?
Pak Santo, ya, iya. Lihat nanti Pak Santo, ya. Pak Santo usahanya apa? Pengusaha apa bukan? Usaha apa Pak Santo? Karyawan. Karyawan apa Pak Santo? Sales. Oh, luar biasa. Nggak akan lama lagi engkau akan jadi CEO. Itu yang jadi Tuhan. Kalau saya tidak pernah negatif. Kalau aku sangat percaya, waktu dalam keadaan aku gak punya uang, Tuhan pasti akan berikan aku rumah yang terbaik. Betul tuh Tuhan kasih. Tuhan akan berikan aku anak-anak yang luar biasa. Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan suami yang bertobat. Tuhan lakukan. Maka kalau engkau tidak optimis, bagaimana engkau bisa menghadapi hidup ini? Halo. Jangan dong pikirannya masih di kuburan. Yesusnya gak mati, Yesus sudah bangkit. Nah, udah mulai luar biasa. Amin. Terus terang, GSJS ini gereja yang luar biasa. Kalau saya terus terang, yes, betul luar biasa. Kenapa bilang gembalamu itu anak-anaknya semua dipakai Tuhan luar biasa. Itu anugerah Tuhan tahu. Halo, kalau gembalamu anak-anaknya dipakai luar biasa, anak kita pun akan dipakai luar biasa. Nah, nanti semua saya kasih kaos, tapi tolong bayar ya. Oke, kita akan lihat hari ini. Dikatakan tadi adalah apa? Bahwa Tuhan punya rencana, itu bukan rencana yang buruk, tapi masa depan yang penuh harapan, betul? Nah, ingat kisah Petrus yang berjalan di atas air. Kalau engkau baca ini hanya sekedar mujizat. Engkau bilang, ikut Tuhan mujizat ya. Ini saya bukan ngomong tentang mujizat, tentang bagaimana dia mengalami mujizat. Bukan karena dia orang kaya, dia mengalami mujizat. Bukan karena dia pendeta mengalami mujizat. Waktu dia berjalan di atas firman, Yesus katakan apa? Datanglah, itu perintah. Waktu Tuhan memerintahkan kita, engkau lakukan perintah Tuhan, engkau akan mengalami Goshen dalam hidup. Goshen itu beda dengan Mesir. Di Mesir ada lalat pikat, di Mesir ada belalang, di Mesir ada kodok, di Mesir ada kematian. Di Goshen semuanya yang terbaik. Itulah rencana Tuhan bagi kita. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ini baru ada manusianya. Kalau tadi saya ngomong sama robot semuanya. Ini sekarang baru ada manusia, betul? Tuhan suka melihat orang yang seperti ini. Nah, kita akan lihat hari ini ya. Kita akan lihat hari ini dikatakan Petrus berjalan di atas air. Ini bicara tentang perkara yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya kasih satu pesan kepada setiap kita. Berjalan di atas ini. Ini mungkin buku dianggap kuno, tapi ini buku powerful. Ada 66.000 janji Tuhan di sini. Engkau tinggal aminkan, engkau akan alamin. Tapi Bu Indri saya sudah aminkan tiap hari. Aku sembuh, tapi gak sembuh. Masalah waktu bukan urusan kita, masalah jalan bukan urusan kita, masalah percaya itu urusan kita. Siapa yang punya HP itu saya ambil HP-nya. Tolong dimatikan, pasti udah stres dia, betul? Halo, ini berjalan dari ini. Waktu saya dalam keadaan diproses Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kau bilang ibu ini sih gak pernah diproses oleh Tuhan. Saya pernah diproses oleh Tuhan gak main-main loh. 13 tahun masalah ekonomi. 17 tahun masalah rumah tangga. Siapa di sini yang punya rumah tangga yang suaminya antik bin ajaib? Angkat tangan. Di sini semua pendeta suaminya luar biasa. Suamiku tuh antik bin ajaib. 17 tahun saya mengalami pemulihan. 17 tahun loh, bukan main-main. 13 tahun aku mengalami ekonomi yang hancur-hancuran. Dulu, saya udah pernah sampaikan sama kalian. Saking waktu Tuhan proses saya gak punya uang. Sampai saya punya baju, itu yang ditangkap sekarang sama Pak Purbaya. Tahu apa? Baju bekas. Betul? Saya pakai baju itu bertahun-tahun. Tahu harga bajunya berapa? 5.000 kalau kancingnya hilang satu. 50.000 kalau kancingnya semuanya sempurna. Dan saya pakai itu 13 tahun. Halo, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pertanyaan waktu engkau dalam keadaan susah. Perkataan apa yang keluar dari mulutmu? Perkataan yang mulai mengeluh. Perkataan dunia. Kalau dunia itu perkataannya gampang. Kalau mau tahu perkataan dunia, mengeluh, gosip, komplain, banding-bandingin. Itu perkataan dunia. Tapi perkataan Tuhan, aminkan semua firman Tuhan. Makanya apa yang kau aminkan, itu yang terjadi dalam hidupmu. Dan akhirnya Tuhan pulihkan hidup saya. Artinya kalau aku dipulihkan, engkau juga pasti bisa. Kenapa gak bisa? Mulut kita, harimau kita. Makanya coba pegang mulut masing-masing. Katakan, hei mulut. Saya kontrol mulutmu sekarang. Supaya engkau perkataan-perkataan yang positif. Ngomong dong. Ayo. Tuhan sudah sembuhkan aku. Tuhan baik, Tuhan sudah pulihkan. Itu perkataan yang luar biasa. Itu perkataan orang-orang yang pemenang. Halo. Ya.
Nah dikatakan tadi adalah apa ya? Dikatakan waktu dia berjalan di atas firman, maka engkau bisa mengalami perkara besar. Mari kita lihat yang berikutnya, betul? Kita lihat yang berikutnya, dikatakan di sini. Kalau betul memang menghidupi itu Tuhan, kalau memang betul sekarang Tuhan katakan bahwa kita akan mengalami perkara besar. Mana ayatnya Bu Indri? Bisa kan manusia suka bukti, betul? Mana ayatnya? Mana ayat pendukungnya? Masa Tuhan hanya omdo? Tuhan kita bukan omon-omon. Halo, kalau kampanye politik bisa omon-omon, betul? Tuhan gak pernah omon-omon. Mana buktinya? Buka Matius 28 yuk. Ini kenapa kita bisa mengalami perkara besar. Matius 28 ayat 20b jawabnya adalah, ketahuilah aku apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan, Allah Immanuel yang membuat engkau bisa menghadapi perkara besar di 2026 ini. Bukan karena engkau Kristen, bukan karena engkau pendeta, bukan karena engkau hamba Tuhan, bukan karena engkau sekolah teologi S1, S2, S-Lin, S-Mambo, S-Jeruk. Tapi penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat. Lihat contohnya, orang-orang yang bermasalah dalam Alkitab, kunci mereka menang adalah apa? Yuk kita buka yuk. Kita akan buka satu-satu ayatnya. Kejadian 39 ayat 2. Dikatakan tetapi Tuhan apa? Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Orang yang diserai oleh Tuhan mau di penjara, mau di hutan, mau dimanapun engkau akan berhasil. Jadi jangan tunggu harus punya pabrik dulu baru berhasil. Mau engkau cuma punya toko kelontong kecil, mau engkau cuma punya warung kecil. Kau disertai oleh Tuhan beda rasanya. Orang makan makananmu itu beda. Langsung sampai mimpi-mimpi dan pesan lagi besoknya. Karena penyertaan Tuhan. Maka dikatakan Yusuf. Coba dari sekarang napi. Logikanya napi di negara orang. Udah gitu tuduhan memperkosa istri majikan. Itu harusnya dihajar. Kebetulan saya pelayanan di penjara. Orang-orang yang tuduhan seperti Yusuf ini. Itu bisa disodomi loh di penjara. Karena dianggap memalukan korps laki-laki. Tapi kalau pembunuh berdarah dingin. Itu laki-laki bangga betul. Tapi ini mengganggu perempuan. Makanya itu dia hajar sama orang-orang di penjara. Tapi Yusuf bukan dihajar, kesayangan malahan. Kenapa bisa? Penyertaan Tuhan. Jadi kau jangan bangga berkata I'm a Christian. Kristen. Tapi kalau engkau tidak disertai oleh Tuhan, hidup kita amburadul. Siapa lagi? Yusuf tadi. Yang kedua Daud. Tahu siapa Daud? Hanya tukang angon kambing. Tapi lihat apa yang terjadi. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala apa? Perjalanannya. Sebab apa? Tuhan menyertai dia. Kenapa seorang tua angon kambing logikanya nggak pernah perang, nggak pernah sekolah itu di West apa namanya yang di Amerika aku nggak tahu namanya apa, nggak pernah sekarang masuk ke dalam masuk ke sekolah ke TNI, nggak pernah belajar tentang ketentaraan, nggak pernah tahu tentang perang, nggak pernah tahu Filistin, Amalek, Moab, dia nggak pernah tahu. Tapi kok bisa menang selalu? Penyertaan Tuhan. Makanya jangan pernah takut, selama Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kita, aman hidup kita. Aku suka banget lihat semangatnya sekarang. Mau saya kasih hadiah semua? Halo mau? Nanti ya. Kira-kira 100 tahun lagi saya kasih kaos semuanya. Tapi Tuhan suka seperti ini. Percayalah kalian akan menang. Kalian akan mengalami janji Tuhan. Tuhan akan lakukan perkara besar. Karena Tuhan suka orang yang seperti ini. Dan hamba Tuhannya pun makin semangat. Jangan sampai copot saya punya bros, oke? Mahal nih bro saya tahu. Oke. Nah kita akan lihat sekarang. Dikatakan tadi ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita akan beda. Daud bukan karena dia hebat penyertaan Tuhan. Yusuf bukan karena dia punya ahli waris. Tapi karena penyertaan Tuhan. Siapa lagi kalau engkau baca Yosafat pun. Kenapa dia bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Penyertaan Tuhan. Intinya semua orang-orang di Alkitab. Karena penyertaan Tuhan. Makanya bisa mengalami perkara yang luar biasa. Betul? Nah sekarang kita lihat. Sebelum engkau mengalami penyertaan Tuhan, jangan dulu tamat bacanya. Masih ada ayat yang sebelumnya, kita buka ya. Makanya kalau baca firman Tuhan tuh bapak-bapak, ibu-ibu biasakan untuk baca ke atas, baca ke bawah. Karena pasti ada hubungannya semuanya, betul? Nah apa untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan Bu Indri? Ayo kita buka yuk. Matius 28 ayat 18 sampai 16 sampai 20. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Loh mana? 1, 2, 3. Berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarkanlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bu Indri, itu amanat agung. Itu milik pendeta. Itu milik Pak Samuel Gunawan. Itu milik daripada Michael Gunawan. Itu milik daripada Andri Gunawan. Itu milik para pengerja yang pakai jas di tempat ini. Pertanyaan saya hanya mau tanya satu. Apakah firman Tuhan terkotak-kotak? Ini firman untuk janda muda. Ini firman untuk janda kembang. Ini firman Tuhan untuk janda tua yang miskin. No! Firman Tuhan sama kepada setiap kita di tempat ini. Tergantung respon kita. Mana buktinya? Yesus lahir. Yang dengar kelahiran Yesus itu orang Majus, orang pintar dari Persia. Tapi juga gembala sederhana. Juga Herodes mendengar. Juga ahli Taurat mendengar. Hanya responnya berbeda. Kalau gembala antusias, kayak jemaat GSJ-STP. Amin, amin, amin. Tapi dikatakan waktu Herodes mendengar, yang ada dia merasa terancam. Waduh, jangan-jangan nanti gue punya posisi diambil nih. Satu lagi ahli Taurat, tahu semua titik koma, tapi hanya di otaknya. Tidak pernah datang menyembah Tuhan. Nggak jadi jaminan engkau dengar firman, tapi kalau respon kita salah. Dan firman Tuhan bukan milik hanya untuk orang kaya, ini orang miskin. Ini orang pintar, ini orang bodoh. Semua kita mendapatkan firman yang sama. Respon kita yang membedakan. Amin. Makanya respon kita. Wah, ini aku suka nih jemaat TP. Berbahagia aku. Karena sekarang sudah hidup semuanya. Tadi semuanya hampir mati setengah, betul. Tuhan suka ini. Percayalah bapak-bapak, ibu-ibu, saya bukan bernubuat. Tapi engkau akan mengalami perkara besar di 2026 ini. Pasti, pasti, pasti. Karena itu janji Tuhan, betul? Nah dikatakan dari kisah ini, dari ayat ini, apa yang kau dapat? Ada 3 hal. Yang pertama dikatakan, mari kita lihat. Karena Tuhan tuh kalau bicara tuh luar biasa loh. Maka saya terus terang kalau saya udah dapat dari Tuhan sesuatu, saya bahagianya luar biasa. Ayo kita lihat satu persatu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, ini Tuhan ngapain ngomong gini? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Tuhan datang berbisik. Kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Emang kenapa rupanya? Gak ada urusan sama kita, betul? Kenapa rupanya? Tahu jawabannya apa? Karena Tuhan tahu persis keadaan umatnya. Tuhan tahu persis keadaan bapak yang duduk pakai baju putih di sana. Tuhan tahu persis keadaan ibu yang pakai garis-garis di tempat ini. Makanya kenapa? Emang ada apa dengan kita Bu Indri sampai Tuhan mesti berbisik? Jawabannya sederhana. Kita buka ayat ke-18. Mari kita lihat. Ayat ke-17, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Tetapi berapa orang ragu-ragu. Ya kenapa Tuhan mesti berbisik berkata anakku kepadaku diberikan kuasa surga dan bumi. Artinya apa? Aku impartasikan kuasa sama engkau. Kenapa mesti diimpartasikan? Karena Tuhan tahu kita punya kondisi iman lagi ragu-ragu. Banyak di tempat ini yang mungkin ragu-ragu tentang 2026. Hari ini Tuhan akan menghampiri setiap kita. Beda. Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan kita bukan menghampiri orang kaya saja. Mau engkau sekarang gak punya apa-apa, Tuhan bisa hampiri. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Itu yang membedakan. Tuhan gak perlu menghampiri hanya orang kudus. Mau engkau juga penjahat pun kalau engkau buka hati hari ini, Tuhan bisa menghampiri kita loh. Ini yang buat aku bangga ikut Tuhan. Waktu saya dalam keadaan berdosa, Tuhan yang hampiri saya di rumah sakit Boromius. Indri anakku, maukah engkau kembali padaku? Tuhan, aku mau. Kembali padaku anakku. Belas kasihanmu Bapa, berikan anakku lahir gak cacat. Aku akan ikut kau Bapa. Dan Tuhan lakukan. Aku diberikan kuasa, anakku lahir normal. Itulah Tuhan kita. Dia tahu kondisi kita. Makanya kenapa datang dari surga ke dunia. Tahu kenapa Yesus datang? Karena Tuhan mau merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan pernah merasakan apa yang namanya penolakan. Pernah. Bahkan dari mulai hamil Tuhan pernah ditolak. Waktu Maria hamil, betul? Kenapa? Kalau dipikir-pikir mereka melahirkan di kandang binatang. Karena ditolak oleh pengusaha hotel. Kenapa ditolak? Karena mereka bayangkan ini perawan punya anak pertama. Dan waktu itu belum ada sesar, betul? Bayangkan kalau Maria melahirkan di hotel yang penuh tamu. Itu bisa suaranya wow! Mana di sini yang melahirkan normal? Coba angkat tangan. Ibu waktu melahirkan bagaimana suaranya? Lemah gemulai? Atau keras? Pasti keras, ngebayang lagi apalagi Maria, betul? Masih anak muda, melahirkan, itu kacau. Hotel bisa kosong semuanya. Nah gara-gara apa? Ditolaklah si Yesusnya.
Bayangkan bayi dalam kandungan sudah tertolak, maka Tuhan tahu persis apa yang namanya penolakan. Kenapa dia datang? Supaya dia bisa meluk kita yang tertolak. Waktu engkau ditolak oleh papa, ditolak oleh mama, ditolak oleh mertua, ditolak oleh anak, ditolak oleh suami atau istri. Tuhan peluk kita hari ini dengan berkata, aku berikan kau kuasa anak. Itu luar biasa, tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya pernah mengalami penolakan. Saya pernah melakukan dosa. Yaitu apa? Saya pernah melakukan kesalahan yang bikin malu keluarga saya. Saya pernah meninggalkan Tuhan. Dan saya menikah ada 11 tahun saya tinggalkan Tuhan. Keluarga saya tidak boleh nyalam saya. Mereka bilang siapa yang salam sama Indri masuk neraka. Itu pernah saya alamin. Bertahun-tahun saya gak pernah bisa salaman sama keluarga saya. Ditolak, bisa. Hanya Tuhan yang gak pernah nolak. Makanya kenapa Yesus datang? Karena Yesus bilang, anakku aku pernah mengalami penolakan. Tapi it's okay. Sama engkau mengasihi aku yang peluk engkau. Luar biasa, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Tuhan pernah mengalami kehilangan, pernah. Di tempat ini mungkin kehilangan orang-orang yang kau kasihi. Mungkin suamimu, mungkin anakmu, mungkin orang tuamu. Tuhan juga pernah kehilangan Lazarus. Dia nangis loh. Jangan pernah bilang Tuhan gak punya perasaan. Dia sangat punya perasaan. Makanya kenapa Tuhan datang ke dunia ini bukan iseng-iseng berhadiah. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Maka waktu dia ngomong segala kuasa diberikan padaku dari kuasa surga dan dunia. Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Makanya hari-hari ini kalau engkau punya masalah jangan datang pada dunia, datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Waktu saya dalam keadaan punya masalah, saya bilang Tuhan belas kasihanmu Tuhan. Gak ada orang yang peduli dengan aku Tuhan. Aku dalam keadaan seperti ini, Tuhan peluk. Makanya beda, orang dipeluk oleh Tuhan tuh beda mukanya betul. Halo, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada keteduhan, ada ketenangan. Tapi kalau engkau dipeluk oleh dunia, yang ada kau makin stres. Amin. Tadi katakan tadi, Tuhan bilang dia datang. Dia hampiri murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis ada murid yang ragu. Hari ini Tuhan bisa melihat di sini yang ragu. Coba katakan yang ragu. Tentang masa depanmu. Wah, di sini pendeta semua luar biasa. Luar biasa. Tapi kalaupun engkau ragu, gak ada yang salah. Engkau tinggal angkat tangan. Memang Bu Indri saya ragu. Hari ini Tuhan nyamperin kita loh. Tuhan paling suka ngeliat orang yang gak jaim. Makin kau jaim, makin kau gak mengalami perkara besar. Amin. Siapa sih yang ragu-ragu akan hidupnya? Nah betul, mesti dipancing dulu ini. Dasar ini semuanya betul. Gak ada yang salah dengan kau ragu. Tapi datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang, anakku segala kuasa ada padaku. Mau Tuhan bilang gitu, maka kau akan beda. Pulang dari tempat ini kau akan beda. Cara jalanmu pun beda. Maju tak gentar. Karena udah gak ragu lagi. Betul. Tapi kalau orang yang ragu. Nanti tukang parkir tanya. Bagaimana tadi di TP? Ya gitu-gitu aja lah. Karena kau ragu. Tapi kalau kau tidak ragu beda. Caramu ngomong. Caramu nyalam. Caramu bicara. Caramu untuk menyembah. Caramu untuk menari. Beda. Halo. Eka sekarang 66 tahun. Tapi siapa takut? Tetap kayak 17 tahun. Kenapa? Karena aku yakin Tuhanku. Aku percaya janji-janjinya. Di masa tua berbuah kata Tuhan. Bahkan tambah gemuk. Aku tapi gak mau gemuk. Betul. Hari-hari ini jangan ragukan dia. Makanya Tuhan datang menghampiri murid-muridnya. Karena ada yang ragu. Hati-hati dengan virus RAGU. Itu contagious. Menular, mematikan. Kenapa saya bilang begitu? Kehancuran daripada keluarga Abraham. Keluarga Yakub. Itu gara-gara istri-istri yang ragu loh. Mana istri-istri sini angkat tangan? Tiba-tiba semua janda luar biasa. Hati-hati. Kalau engkau tidak angkat tangan jadi janda malam ini. Siapa sini istri-istri angkat tangan? Raise your hand. Jangan ragukan janji Tuhan. Tapi Bu Indri sampai hari ini saya sudah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bodoh amat masalah waktu. Karena Tuhan katakan 1 hari sampai dengan 1000 tahun sama aku. Jangan pernah engkau lupakan itu. Tetap berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena waktu engkau berhenti berdoa, engkau kehilangan segalanya. Jangan ragu. Amin. Coba, saya mau lihat gaya orang yang gak ragu nih. Coba bilang amin. Oh, luar biasa, masuk surga semuanya. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Betul. Tadi katakan tadi, murid-murid ragu, Tuhan datang berikan seperti itu. Nah kita akan lihat sekarang apa perintah Tuhan. Yang membuat Tuhan harus kasih kuasa kepada kita. Karena kalau tanpa kuasa engkau tidak bisa lakukan perintah Tuhan ini. Apa perintah Tuhan ini? Yuk kita buka. Ya kita buka perintah Tuhan apa? Ayat 19 dan 20a. Sama-sama baca yuk. Kenapa Tuhan harus kasih kita kuasa? Supaya engkau bisa melakukan perintah ini. Makanya gak ada alasan bilang saya gak bisa Bu Indri. 1, 2, 3. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Betul? Ini amanat agung. Amanat agung bukan hanya milik pendeta. Amanat agung bukan hanya milik Pastor Samuel. Amanat agung bukan hanya milik Ibu Indri Pardede. Amanat agung milik setiap kita di tempat ini. Tapi Bu Indri berarti kita semuanya gak usah jadi bisnis lagi. Apa kita semua harus jadi pendeta? Gak ada ayatnya. Yesus tetap jadi tukang kayu selama 30 tahun loh. Dia cuma 3,5 tahun melayani Tuhan. Gak perlu kau tinggalkan pekerjaanmu. Tapi engkau bisa melakukan amanat agung di tempat di mana engkau diletakkan oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini yang membedakannya. Coba kalau doktrin dunia harus ini baru ini. Gak usah. Kau bisa melakukannya sebagai engkau dokter. Engkau bisa melakukan waktu engkau sebagai pengusaha. Engkau bisa melakukan sebagai ibu rumah tangga. Lakukan amanat agung sehingga orang bisa tahu ada Yesus dalam hidup kita. Nah, untuk bisa melakukan amanat agung ada 5. Yang pertama, belajar. Waktu engkau mengalami Tuhan, waktu engkau bertemu dengan Tuhan, itu modal kita disampaikan kepada orang lain. Misalnya kayak saya. Kenapa sampai hari ini saya 26 tahun bisa pelayanan? Waktu tanggal 20 Mei 1999 jam 6 pagi itu saya ketemu Tuhan Yesus. Dari mana tahu ketemu Tuhan Yesus? Tuhan ngomong. Jangan takut anakku. Yesaya 43, 4a, Tuhan ngomong, engkau berharga Indri. Engkau mulia, aku mengasihi engkau. Melalui mulut bibir Pastor Anton yang sudah meninggal. Karena Tuhan bisa pakai medianya siapa saja. Tinggal tergantung respon kita. Dan saya aku mengalami Tuhan. Gak harus di gereja besar kau mengalami Tuhan. Dimanapun engkau mengalami kasih Tuhan. Itu modal kita untuk kita sampaikan pada orang lain. Makanya kenapa saya bisa melayanin dalam bisnis, dalam keluarga, dalam sakit penyakit. Karena aku pernah ada di sana. Saya pernah punya penyakit, dulu penyakit saya luar biasa banyaknya. Dulu setiap saya sakit kalau udah siang itu kepala saya benturin ke dinding. Kenapa? Sakitnya luar biasa. Dan keluarga saya semua kebanyakan kanker meninggalnya. Dan keluarga saya bilang, periksa ke dokter. Takutnya juga kau kanker kepala. Kurang ajar gak tuh? Akhirnya saya berangkat ke Singapura. Diperiksalah di Gleneagles Singapura. Otak saya di MRI. Dan ternyata waktu dokter ngeliat, dokter panggil. Sini namanya Surya Indriani. Oke. Umur berapa? Waktu saya umurnya kalau gak salah 60 tahun. Terus dia tanya, berapa umurnya? 60. What? Katanya. What? Saya bilang gitu. Kenapa? Are you sure? 60? Iya. Tapi ini kok luar biasa, ini kok beda. Katanya. Maksudnya dokter apa? Saya udah pikir duk. Betul. Maksudnya apa? Harusnya orang kalau umur 60 tahun minimal ada 7 spot di kepalanya. Karena sudah mulai agak penyakit pikun, betul. Tapi kok ini kayak umur 17 tahun, tepuk tangan sama Tuhan itu. Sih. Maka tadi dikatakan adalah apa? Ya, nah dulu saya banyak penyakit. Saya ngomong ini kenapa sih? Gara-gara apa aku ngomong ini? Kenapa saya ngomong ini? Bantu saya dong, kenapa saya ngomong ini barusan? Hah? Apa? Kayaknya gak ada hubungan dengan mataku. Iya, betul. Waktu saya mengalami kesembuhan, bisa gak saya pakai itu untuk nolong orang yang sakit? Bisa. Waktu ada seorang ibu bilang, Bu Indri, keluarga saya cancer semua, saya juga bakal kena. Denger ya, Eke punya papa cancer, mama Eke cancer, kakak-kakak saya cancer, semua akhirnya kena cancer dan meninggal. Tapi aku yakin aku gak cancer, karena aku punya Allah di atas cancer. Bisa. Makanya pakai modal kesaksian hidupmu itu untuk nolong orang. Gak usah engkau hanya mesti sekolah dulu dengan pengalaman hidupmu, pertemuan dengan Tuhan. Itulah modal perempuan Samaria. Kenapa udah habis? Kamu jangan ngajak saya berantem. Ini sampai jam 9 malam tau. Si perempuan Samaria, kalau pikir-pikir kenapa perempuan Samaria bisa dipakai oleh Tuhan? Satu kampung Samaria bertobat loh, tahu kenapa? Dia ngalami Yesus. Kenapa dia ambil air jam 12 siang? Coba siapa yang dapat boleh bawa speaker di pulang. Tanggung jawab Pak sama. Boleh bawa. Kenapa dia ambil air jam 12 siang? Bayangkan ini perempuan kawin 4 kali loh. Terakhir kumpul kebo. Berarti ini penampilan dia jaga betul? Pasti dia sering botok ke Korea betul? Dan kalau orang lagi perawatan muka itu gak mungkin jam 12 siang mau. Karena apa? Panas matahari teriknya luar biasa. Itu bisa flex semua. Saya kalian suruh jam 10, jam 12 siang gak akan mau. Walaupun kalian kasih 1 juta gak akan mau. Tapi 1 miliar saya mau. Perempuan ini ambil air jam 12 siang. Padahal kan enaknya jam 8. Tahu kenapa? Karena dia gak sanggup melihat orang-orang yang sinis pada dia. Karena orang melihatnya gini, dasar tukang kawin cerai betul. Makanya dia gak mau datang. Dia merasa orang gak ada peduli dengan dia. Dia dianggap sampah oleh masyarakat. Tapi ketemu dengan Yesus, Yesus ngomong dong. Maka dia mengalami kasih Tuhan. Gara-gara dia mengalami kasih Tuhan, dia sampaikan sama orang-orang Samaria, satu kampung bertobat. Itu membawa amanat agung. Sampaikan kebaikan Tuhan.
Waktu engkau mengalami dalam keadaan engkau sudah disembuhkan. Usahamu Tuhan tolong. Utangmu beres. Atau suamimu dalam keadaan sudah bertobat. Pakai dong. Makanya pakai saya komplit. Sakit penyakit iya. Masalah rumah tangga jelas. Masalah warisan apalagi. Ada sini yang masalah warisan? Yang gak beres-beres sampai hari ini konseling sama saya. Komisi 20%. Sampai hari ini 36 tahun. Masalah warisan keluarga aku gak siap. Tapi aku bisa tahu Tuhan walaupun belum siap berarti belum waktu Tuhan. Maka aku bisa kasih kekuatan buat yang lain. Gak usah pikirkan warisan dari surga. Warisan dunia akan habis, ngengat akan habis makannya. Tapi warisan surga itu selama-lamanya. Makanya beda. Masalah penyakit aku pernah. Masalah rumah tangga aku pernah. Masalah utang aku pernah. Masalah warisan aku pernah. Masalah semuanya aku pernah alamin. Itulah aku sampaikan sampai hari 26 tahun aku pelayanan. Jadi kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, pengalaman hidupmu sampaikan untuk membuat Yesus jadi tinggikan. Amin. Saya kemarin diajak makan ayam Ibu Kris. Saya suka banget ya. Aku kan orang kampung ya, aku gak ngerti makanan-makanan kayak gitu. Waduh ternyata enak ya, dia punya sambelnya, betul. Aku mau bawa nih sekarang besok ke Medan. Aku bawa 1 kilo. Dan aku akan bilang sama semua orang Medan, nanti aku Surabaya, makan di Ibu Kris, makan leko, makan ini. Kenapa untuk si Ibu Kris, untuk leko kita bisa ceritakan. Kenapa untuk kebaikan Tuhan gak bisa cerita? Jadilah marketing surga. Hei, marketing dunia, engkau jual asuransi, komisi kecil. Tapi kalau engkau asuransi surga, komisinya luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah dikatakan tadi, ini saya udah habis waktunya. Apakah kita pulang sekarang? Ini masih panjang loh padahal. 50 jam lagi masih sambang ceritanya. Tapi saya harus ikut, kalau nggak diundang Pak Sam lagi. Betul? Jadi oke, saya tadi ceritakan. Jadilah marketing Tuhan. Nah dikatakan tadi adalah apa ceritanya tadi? Tentang apa tadi? Ini kalian amin-amin tapi nggak ngerti apa yang saya omongin. Hah? Halo? Tentang apa tadi? Yes. Sampaikan itu modal kita untuk engkau menyampaikannya, betul. Yang kedua, saya akan cepat sekali. Yang kedua dikatakan Tuhan itu mengajar di mana-mana. Kau harus ikut pemuritan. Tanpa pemuritan engkau tidak akan bisa menyampaikan amanat agung. Kita mesti kuat dalam firman. Karena iblis pakai firman untuk menghancurkan anak Tuhan. Dengan apa? Memutarbalikkan firman. Buktinya di Taman Eden, dia bilang apa? Kalau kau makan, kau gak boleh makan semua kan? Boleh kata Hawa. Tapi yang satu itu gak boleh dimakan, hanya satu. Oh enggak, kalau kau makan kau jadi seperti Tuhan. Hawa mulai ragu-ragu. Iya enggak ya? Iya enggak ya? Akhirnya dia makan. Menurut kita kenapa dimakan sama Hawa? Karena dia jarang ikut pemuritan. Makanya hari-hari ini jangan Kristen jalan-jalan. Nanti ada di GSJS minggu ini. Minggu depan ada di GMS. Minggu depan ada di Betani. Bertobatlah engkau. Cari gereja di mana engkau bisa ditanam, bertumbuh, berbuah. Karena di Tuhan datang kedua kali Tuhan gak cari apakah engkau bergereja atau Kristen. Tuhan akan tanya mana buahmu. Orang yang Kristen jalan-jalan gak akan punya buah. Amin. Halo. Halo. Jangan nanti, Cici di sana beda loh. Ada artis ke sana yuk. Pindah ke sana. Nanti, Cici di sana ada payung gratis ke sana. Pindah ke sana. Kalau engkau seperti itu gak akan bisa berbuah. Halo. Makanya untuk memuridkan harus dimuridkan dulu. Cara memuridkan bagaimana? Ikut gereja, jangan pindah-pindah. Mana sini jemaat guys yang sejati? Angkat tangan. Mana sini jemaat yang jalan-jalan? Mana yang jalan-jalan? Stop jalan-jalan. Bertobatlah engkau. Betul? Harus tertanam. Orang yang tertanam baru bisa berbuah. Ingat, pohon yang tertanam ke dalam itu yang tidak gampang roboh. Kemarin kenapa di Jakarta banyak pohon yang roboh? Mungkin tertanamnya hanya cuma 1 meter. Tapi yang tertanam sampai puluhan meter itu gak akan bisa tergoncangkan oleh apapun. Maka cari gereja yang bisa membuat kau bertumbuh. Dan GSJS adalah gereja yang terbaik juga Tuhan berikan. Aku gak dapat komisi sih. Tapi kalau saya lihat, waktu engkau tertanam, engkau dimuridkan, engkau dapat pengajaran yang baik, itu anugerah Tuhan. Banyak gereja-gereja yang bagus. Lihat, jangan hanya lihat karena ramenya. Lihat pengajarannya, Bo. Halo. Halo Bandung. Betul. Lihat pengajaran, jangan lihat, sana gila lo. Gila, kau cari jodoh di sana enak lo. Cowok-cowok banyak yang cakep, bertobatlah engkau. Amin. Cari pengajaran, karena Tuhan diajar mengajar. Makanya bisa mengajarkan. Karena kata Tuhan pergi jadikan bangsa muridku, ajarkan mereka. Dan baptis mereka dalam nama Roh Kudus. Harus tuntas dalam bawa jiwa pada Tuhan. Amin. Waktu saya sudah habis. Jadi kita stop dulu, undang saya lagi nanti ya. Oke.
Karena saya tidak mau menghalang-halangin jam. Inti yang pertama tadi adalah pengalamanmu. Yang kedua adalah ajarkan. Yang ketiga, kalau engkau mau menyampaikan jadi amanat agung, engkau harus punya empati. Yesus tuh empatinya luar biasa. Gak bisa gak tahan lihat orang yang susah. Pengen bantu. Mungkin kau bilang, Bu, ini saya gak punya uang. Minimal kalau engkau kamar mandi, engkau lihat ada muka aku Daniel, itu pasti perlu dibantu. Gak usah kasih uang, minimal, Ibu, ayo oke. Pak, Bapak oke, mau didoakan. Itu orang yang punya empati. Amin. Nanti coba lihat kanan kiri tempat ini. Lihat kanan kirimu, ada yang muka kuda Nil gak? Coba lihat. Lihat! Kok ada kuda Nil minimal bilang, Bu, Tuhan sayang sama Ibu. Coba bikin, ayo. Ayo, tepok dia. Kalau bisa gak kuat dikit, biar dia bangun. Itu orang empati. Kalau saya ketemu dengan orang, saya gak peduli mau dia kenal, saya gak kenal. Kalau dia senyum, saya langsung senyum. Shalom sayang, siapa? Gereja mana? Baik-baik ya, ayo oke. Jangan misalnya, karena saya adalah hamba Tuhan besar, saya gak boleh tersentuh oleh siapapun. Karena urapan saya akan hilang, bertobatlah engkau kalau seperti itu. Harus ada empati, amin. Putuskan hari ini. Karena permintaan amanat agung bukan milik pendeta saja. Milik setiap kita yang mau mengalami penyertaan Tuhan. Dan di 2026 ini penyertaan Tuhan yang membuat engkau bisa menghadapi banyak masalah. Tuhan berkati. Ini ada saya kasih kaos. Siapa yang mau, ayo. Here I am, send me Lord. Jangan jadi Kristen duduk manis saja. Ini gereja bagus, tempat masih banyak kosong. Bawa jiwa pada Tuhan. Ada yang mau nih? Angkat tangan, sebelah sini. Berdiri dulu dong, berdiri dulu. Berdiri, bukan kemari, berdiri. Hei ibu, bukan kemari, berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Oke, siapa yang bisa, cuma 3 aja yang mau. Enggak ada yang mau di sini. Ini ada urapan khusus loh. Kalau engkau pakai ini gak tua-tua 1000 tahun. Berdiri dulu dong, berdiri. Oke, siapa yang mau ini? Siapa yang bisa loncat paling tinggi? 1, 2, 3. 1, 2, 3, loncat paling tinggi. Paling tinggi, loncat paling tinggi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, itu luar biasa. Sini, baju. Sini nak. Udah. Kamu udah kayak anu ya. Suka loncat-loncat ya. Namanya siapa nak? Hah? Tony. Umur berapa? 17, luar biasa. Sini anakku, sini kamu. Ini anak luar biasa. Kamu lihat sana. Kamu udah punya pacar? Ada kamu udah kayak cucu, udah kayak anak aku tahu. Ini Tony. Dia begitu bersemangat. Lihat nanti ya, masa depannya anak luar biasa. Karena Tuhan gak tahan lihat anak muda yang antusias. Tony pakai ya. Ya. Nanti kalau pakai abis itu kamu masukin ke IG Tante Indri, oke? Dasar. Ya, IG Indri pada di Arya. Oke, Tuhan berkatin. Dari sini, siapa? Ayo. Coba. Nah, kalau ini di sini bukan loncat, betul? Berdiri dong. Siapa yang bisa ketawa paling kuat? 1, 2, 3. Sini kamu, sini. Anak muda semua loh di sini yang mau Tuhan pakai. Anakku namanya siapa? Siapa? Mahven. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kamu mau dipakai oleh Tuhan? Mau jadi pengganti Pastor Samuel? Oh enggak mau dia. Bertobatlah engkau itu pulang. No, that's for you. Ini untuk kamu ya nak ya. Tuhan berkatin ya. Tuhan suka yang antusias. Tepuk tangan lah Tuhan Yesus. Satu lagi di sini. Ayo di sini. Ayo berdiri. Ini luar biasa loh. Aku ini udah kayak KKR tahu. Ini yang keren, harus begini kalau beribadah, semangat, antusias, luar biasa, betul ya. Coba berdiri, oke? Siapa yang bisa. Peluk Bapak ini duluan, ayo cepat, peluk. Luar biasa. Pak sini Pak. Pak Sopo namanya. Bapak siapa namanya? Bukan kamu, Pak Sopo namanya. Pak Yopi. Ini Pak Yopi ini Tuhan mau pakai luar biasa. Pribadi yang sangat humble dan Tuhan angkat ibu bapak. Ini buat Pak Agus ya. Tuhan berkatin. Semua diberkati oleh Tuhan. Yuk berdiri yuk. Jadilah pembawa kabar baik. Amanat agung bukan hanya milik pendeta. Setiap kita punya kapasitas. Melalui apa? Engkau bisa sampaikan melalui pengalaman hidupmu.
Zakius pengalaman hidupnya dengan Yesus membuat dia mengatakan setengah hartaku kuberikan pada Tuhan. Gak main-main loh, militan, radikal. Amin. Nah, di sini kita bikin komitmen ya. Saya nggak tahu kapan lagi saya ke GSJS. Tapi saya mau lihat ini sekarang masih ada kursi kosong. Lain kali kalau saya diundang oleh Pastor Samuel kemari, saya akan intip. Kalau masih ada kursinya yang kosong, saya pulang langsung ke Bandung ya. Ibu Ira, bergerak, bergerak, bergerak. Tuhan berkatin. Apa di tempat ini yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa amanat agung? Yes. Jangan ragu, jangan ragu. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tuhan berikan kita kuasa malam ini. Kuasa di surga dan di bumi. Maka engkau akan bisa mengatasi segala permasalahan hidup kita. Dan pasti menang. Itu janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Inilah anak-anakmu dari GSJS TP Tuhan. Berkati Pastor Samuel dan Ibu. Berkati juga untuk Pastor Michael dan Ibu. Berkati juga untuk Pastor Andrew dan Ibu. Berkati juga untuk tim dan juga keluarga. Berkati untuk seluruh pengerja. Dan juga untuk Iraku yang terkasih kau berkati. Berkati juga untuk pemusik WA Singer. Berkati juga untuk seluruh jemaat. Berkati Bapak, berkati apapun yang menjadi rencana. Bahkan juga untuk GSJS Sidoarjo yang baru buka, GSJS Jakarta, GSJS untuk Surabaya, GSJS Pakuan. Tuhan berkati. Karena kami percaya akan keluar pribadi-pribadi yang militan dari tempat ini. Pribadi yang akan berkata, pakai hidupku Tuhan. Dan kami percaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama kami berucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.